yaitu asal-usul Bani Israel atau orang-orang Yahudi, yang referensi utamanya diambilkan dari tulisan seorang pakar Yahudi, yaitu Dr. Tariq As-Suwaidan. Dan pembahasan ini kalau tidak salah saya dengar dari Mas Hamid sudah 22 kali pertemuan. 22 kali pertemuan. Kalau saya harus semuanya mengikuti isi buku itu apa adanya, kelihatannya panjang sekali. Tetapi saya akan ambilkan yang penting-penting terutama untuk hari-hari kita sekarang ini. Yang saya rasa kurang penting saya tidak sampaikan, ya. Dan buku Tariq As-Suwaidan, tulisan beliau itu saya lengkapi dengan referensi Genesis of Zionism, itu juga bagus. Baiklah, kita lanjutkan. Kemarin sepekan yang lalu apa ya yang sudah dibahas, Pak Beran? Ada yang ingat? Baru seminggu loh. Saya sepekan yang lalu itu sepekan yang lalu saya membahas tentang sekte-sekte yang berpengaruh. Sekte-sekte yang berpengaruh saat-saat sekarang, ya. Sekte-sekte Yahudi yang berpengaruh saat-saat sekarang. Ya, ada beberapa sekte-sekte. Dari banyaknya sekte ini, yang paling menonjol dan pengikutnya banyak para artis selebriti dunia. Saya sudah sampaikan nama-nama mereka, ya. Jadi jangan lagi mengidolakan yang namanya David Beckham, ya. Itu pengikut Kabbalah, sekte yang paling ekstrim, sekte yang mengajarkan sihir, ya, dari orang Yahudi, sekte Kabbalah, ya. David Beckham salah satu di antara pengikutnya. Dia disebut kaum Kabbalis. Ada Demi Moore, ada Britney Spears, ada Madonna. Nah, ini hati-hati. Tapi insya Allah ini yang di sini nggak mungkin mengidolakan Madonna, ya. Ya, banyak. Naomi Campbell. Alhasil banyak, ya, selebriti papan atas terkenal itu menjadi pengikut sekte itu. Saya tidak akan bahas lagi Kabbalah. Saya akan melanjutkan sekte-sekte yang lain, tapi saya tidak merinci karena menurut pemeriksaan saya terlalu jelimet, terlalu memakan waktu. Saya akan batasi menyebutkan secara garis besar saja nama-nama sekte mereka, ya. Dan ternyata dari banyaknya sekte, di antaranya yaitu sekte, ada yang namanya sekte Hasidik, ya, sekte Hasidik. Kemudian ada sekte Yahudi Samaritas, ada sekte Yahudi Sedukis, dan masih ada lagi yang lain, masih banyak yang lain. Anehnya sekte-sekte ini mempunyai rabi, pendeta-pendeta sendiri, dan punya aliran-aliran sendiri. Alirannya lain-lain, ya, punya pendeta-pendeta sendiri. Bahkan sekte yang satu dengan yang lain dalam masalah kitab saja itu tidak sama. Saya sudah sebutkan di pembahasan yang tempoh hari. Kitab yang banyak dikenal itu dua, selain Taurat, Talmud. Tapi selain dua ini masih ada kitab-kitab kecil lain yang kitab-kitab itu dipegang oleh mereka. Nah, sekte-sekte ini memegang kitab-kitab sebagai rujukan, ya. Termasuk sekte Kabbalah ini punya kitab khusus, ya. Di situ sampai diajarkan mantra sihir. Saya sudah sebutkan tempoh hari, ya. Ya, yang sesuatu yang sudah dianggap main-main, dibikinkan film anak kecil, ya, anak-anak kita dirusak dengan film supranatural, Superman, apalagi yang man-man itu, Power Ranger, hobi dia masih kecil dulu, ya. Power Ranger, ya. Itu manusia-manusia Superman, Spiderman, Batman, sampai film Harry Potter, ya.
Mantranya orang-orang film anak-anak itu pakai tongkat. Ada yang namanya peri ya. Peri, tahu peri? Ya, bawa tongkat. Abrakadabra. Abrakadabra itu di kitab mereka ada. Mantra sihir mereka. Secara tidak sadar anak-anak kita ini sudah dicekoki paham-paham sesat. Gitu. Ya. Kita nggak tahu ya, kita polos-polos saja. Nggak pernah anak-anak kita ini mengidolakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud. Nggak hafal anak-anak kita, nggak hafal. Tapi kalau film-film itu hafal, ya, hafal dia. Artinya apa? Keyakinan rusak yang mereka tanamkan tuh orang-orang itu orang hebat. Siapa mereka yang bisa ngilang-ngilang, bisa terbang-terbang? Apa yang dipakai? Kekuatan di luar akal sehat manusia. Dan ini sudah tidak benar. Ya, ini sudah tidak benar. Sehingga tidak ada lagi kehebatan Islam itu nggak ada. Ya, sejarah kehebatan Islam itu dikubur dengan cerita-cerita tadi, film-film tadi itu. Ya, bahkan miris ya, hari ini banyak orang mengaku muslim, dia hafal nama-nama artis, tapi dia tidak banyak hafal nama-nama sahabat. Ya, nama-nama istri Nabi, ada berapa istri Nabi? Banyak orang nggak tahu. Tapi sebutkan 5 bintang film top dunia, wah lancar dia. Ini tidak bisa dibantah fakta ini. Ya, tidak bisa dibantah. Nah, sekte-sekte yang banyak ini punya aliran masing-masing, punya rabi masing-masing, ya, kitabnya juga masing-masing. Inilah terlalu rumitnya pemahaman ya keyakinan Bani Israel ini, sehingga saya pikir tidak perlu kalau harus saya ceritakan ya panjang lebar. Cukup sudah. Yang jelas kita ketahui selain Kabbalah masih ada beberapa sekte, sekte Hasidik, sekte Samaritas, sekte Sedukes dan yang lain-lain. Ya, ini yang harus kita ketahui. Banyak sekte mereka. Sekarang kita lanjutkan organisasi-organisasi Yahudi. Kalau tadi sekte, sekarang organisasi-organisasi Yahudi yang diketahui dan dikenal oleh dunia. Salah satunya yang paling dikenal yaitu apa yang disebut organisasi Zionis. Ya, yang sekarang orang menyebut Zionis Israel. Ya, ini paling terkenal. Nah, organisasi Zionis ini pertama kali muncul didirikan oleh seorang yang bernama Theodor Herzl. Ya. Dia ini seorang Yahudi dari Austria, ya, dari Wina. Wina itu ibu kotanya negara Austria, bukan Australia, Austria. Dia ini Yahudi dari Wina, ya, dari Austria. Dia mendirikan satu organisasi yang disebut Zionis, ya, tahun 1860. Ini harus kita ketahui ini. Ya, kalau kita tahu ini dan tahu turunannya nanti ke depan, insya Allah ya sangat bermanfaat. Herzl mendirikan organisasi yang disebut Zionis tahun 1860. Ya. Apa Zionis itu? Zionis, Zionis diambil dari kata-kata Zion. Zion ini nama salah satu bukit yang ada di Palestina. Ada namanya Bukit Zion. Ya, Bukit Zion. Ya, maaf, banyak orang hari ini menyebut Zionis tapi tidak tahu asal usulnya. Ya, jadi Zionis ini nama salah satu bukit yang ada di Palestina. Nah, Herzl mendirikan organisasinya mengambil nama Zion ini. Ya, Zionis akhirnya menjadi Zionisme. Ya, satu gerakan, satu isme, ya, yang diilhami oleh nama salah satu bukit Zion, menjadi Zionisme tahun 1860. Kenapa mengambil salah satu nama bukit? Karena maksud didirikan organisasi ini adalah satu gerakan, ya, satu gerakan politik. Ada 2 politik mereka di organisasi ini, politik terbuka dan politik bawah tanah. Yang perlu kita ketahui, politik terbuka, politik bawah tanah. Jadi Zionisme ini satu gerakan politik terbuka dan tertutup. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mempersiapkan, ya, satu tanah di Palestina untuk dijadikan
ya, satu wilayah yang nantinya akan menjadi kekuasaan dan berdirinya daulah atau berdirinya negara yang mereka sebut sekarang ini negara Israel. Itu tujuannya, ya. Nah, slogan mereka kalau bahasa Indonesia ini, bahasa kita, kembali ke Bukit Zion. Ini slogan mereka. Kalau sekarang ini apa istilah slogannya? Apa ini? Di kaos-kaos ini apa namanya? Hashtag apa? Ya, ganti presiden itu. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, Herzl mencanangkan satu gerakan, ya, dengan mendirikan organisasi Zionis yang tujuannya mempersiapkan, mengajak bangsa Zion, bangsa Yahudi yang tercecer-cecer di Eropa dan Amerika itu untuk kemudian nanti ke depan harus kembali ke tanah Palestina dan harus berdaulat, mendirikan, mempunyai satu negara, yaitu negara Israel. Ya, dan slogan mereka kembali ke Bukit Zion. Nah, organisasi ini luar biasa, terbuka dan tertutup, dan dia tidak berdiri sendiri. Ini benar-benar penting, ikhwan sekalian, penting sekali, ya. Ada yang terbuka dan tertutup. Dan ketahuilah, kata Dr. Tariq As-Suwaidan, hari ini organisasi Zionis ini hampir di seluruh dunia ada. Saya sudah katakan, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Hampir di seluruh dunia ada. Ya, dan kata Dr. Tariq As-Suwaidan, organisasi ini adalah satu organisasi yang paling bertanggung jawab, ya, untuk kemudian menciptakan peperangan-peperangan di banyak negara. Ya, organisasi ini paling bertanggung jawab untuk menciptakan peperangan-peperangan di beberapa negara. Jangan lupa, saya kasih contoh, masih hidupnya Saddam Hussein, itu Amerika melempar isu bahwa Saddam Hussein itu mempunyai senjata pemusnah massal. Ya, diangkat-angkat isu itu, sehingga akhirnya dengan berbagai dalih untuk menjaga ketertiban dunia segala macam, takut dimanfaatkan oleh terorisme segala macam, dia invasi itu Irak, diserang Irak. Padahal itu bohong. Saat itu siapa menteri pertahanannya? Tahu kita, Donald Rumsfeld, Yahudi. Si Donald Rumsfeld ini arsitek pencetus perang melawan terorisme, Yahudi. Diseranglah Irak. Ya, ternyata nggak ada yang disebut pemusnah massal, nggak ada. Itu akal-akalan saja. Memang mau menguasai wilayah Irak, karena apa? Wilayah Irak ini kaya dengan, ya, kalau di hadis disebut emas hitam. Kalau di hadis, apa emas hitam itu? Minyak. Itu. Ini akal-akalannya. Dan yang membongkar ini adalah salah seorang senator di Inggris yang masih ada hubungan dengan Tony Blair, bahwa cuman dia tidak satu partai dengan Tony Blair, bahwa itu adalah akal-akalannya Amerika. Gak ada itu, mereka sendiri yang bongkar. Tapi dia bukan Yahudi, ya, bongkar. Itu contoh. Belum lagi kalau kita mengetahui dokumen apa yang sekarang disebut Rand Corporation. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ya, lebih sayangnya umat Islam ini nggak tahu masalah ini. Nah, Tariq Az-Suwaidan mengatakan, penulis buku ini, peperangan-peperangan yang ada di negara-negara itu di belakangnya mereka, ya, yang mencetuskan ide untuk dibenturkan satu dengan yang lain, Yahudi. Mereka menguasai sumber-sumber ekonomi, menguasai politik, menguasai ekonomi. Ya, politik mereka kuasai, ekonomi mereka pegang. Ya, sistem keuangan, lembaga keuangan perbankan besar yang ada di dunia ini milik mereka, milik mereka. Jadi jangan kaget. Itulah hebatnya mereka. Mereka jumlahnya tidak banyak, ada di mana-mana, tapi segelintir orang ini mampu mengendalikan satu kekuatan negara-negara yang besar. Ya, ini hebatnya mereka. Allah memang kasih kelebihan.
Ya. Jadi politik mereka bisa kuasai, ekonomi bisa mereka kuasai. Ya. Lembaga-lembaga keuangan dunia ada di tangan mereka. Salah satunya bos mereka siapa namanya? Ada yang tahu? George Soros. George Soros. Bahkan mereka mengatakan seluruh media-media ini sudah berhasil mereka pegang. Seluruh jaringan media internasional itu sudah berhasil mereka pegang. Dan ini diakui sendiri oleh salah satu pakar dari mereka yang namanya Anderson Ruskin Gibbs, seorang Yahudi Skotlandia. Ya, Anderson Ruskin Gibbs. Apa kata Gibbs ini? Kata Anderson Ruskin Gibbs, ada dua hal, dengar baik-baik ini. Ada dua hal yang membuat kita patut bersyukur. Kita patut senang. Ada dua hal. Ya. Apa dua hal itu? Yang pertama, kita sudah berhasil menanamkan paham-paham sekuler di negeri-negeri Islam. Ah, ini. Ya, jadi mohon maaf, terus terang saja, pembahasan seperti ini hampir nyaris tidak pernah dibicarakan orang. Ngaji tauhid baik, harus bahkan. Tapi tahu tauhid tapi nggak tahu isi dunia juga keliru. Dia nggak tahu musuh sedang apa, musuh merancang apa. Sekuat apapun tauhidnya dia nggak bisa malah, karena di mereka dia nggak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh musuh. Ya. Pertama yang membuat mereka berbangga dan bersyukur, kita telah berhasil menanamkan paham-paham sekuler di seluruh negeri-negeri Islam. Ya, seluruh negeri-negeri Islam. Ya, ini kata mereka. Dan ini terbukti. Apa sekuler ini? Sekuler ini kalau bahasa Islamnya paham yang disebut ilmaniun. Paham ilmaniun. Paham sekuler itu ingin memisahkan antara politik dan agama. Politik dan agama ingin dipisah, ada sekat. Jadi kalau bicara politik, gak usah bawa agama. Dan ini hampir seluruh negeri-negeri Islam berhasil. Coba aja kalau kita bicara di, mohon maaf ini, di forum-forum ya, politik resmi, kita angkat tangan, kita katakan interupsi, kita nggak setuju dengan pendapat, interupsi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, berhenti. Baru kita baca qala Allah, berhenti, jangan bawa-bawa agama di sini. Ini bukan tempatnya, agama di masjid. Kata Rasulullah SAW begini, oh Pak, jangan campur adukkan, ini masalah politik. Kenyataan itu seperti itu. Ya, walaupun ada juga ya yang mereka tidak bisa bantah. Tentunya tidak semua. Ada yang berani mengungkapkan kebenaran itu. Tapi biasanya mesti dibantah oleh banyak orang. Kalau dalam 100 orang, 2-3 orang bicara kebenaran, itu 90 lebih itu udah ya, menolak, jangan bawa-bawa agama. Ada 2-3 orang yang gigih, ya ingin masuk, ya menanamkan nilai-nilai agama, dia berjuang, tapi oleh yang banyak ini ditolak. Karena apa? Paham sekuler itu sudah berakar dan berurat. Jadi sekuler ini, agama ini nggak boleh masuk wilayah politik. Jadi agama ini hanya laku di masjid. Jadi agama ini seperti peci ini, mau sholat dipakai, habis sholat simpan. Jadi berfungsinya peci itu ketika mau sholat ya dipakai, selesai sholat udah selesai. Ini kata Ruskin Gibbs, kita telah berhasil menanamkan paham-paham sekuler di negeri-negeri Islam. Ya. Jadi ketika kita bicara agama di forum-forum seperti itu, kita angkat tangan, kita gagah mengatakan agama, yang banyak itu mesti menolak. Nah, ini indikasi bahwa sudah terkena paham sekuler. Padahal ya agama ini meliputi semua aspek, semua hal dibahas. Ya.
Dan jangan lupa, ya, Nabi mengajarkan mulai dari masuk WC sampai urusan negara. Tapi ketika ini kita bicarakan, gak laku. Karena apa? Paham sekuler sudah mendominasi. Dan jangan lupa, ya, Christian, ya, Dr. Christian Sunok-Hargronjo 23 tahun disekolahkan ke Mekah oleh Hindia Belanda. Kemudian ditugaskan di Aceh karena wilayah-wilayah Jawa dan yang lain-lain sudah mampu ditaklukkan Belanda. Hanya Aceh nggak mampu ditaklukkan. Tiga kali tentara elit Aceh yang tentara elit Belanda yang namanya Marsose, Kopassus lah kira-kira. 3 kali itu tentara elitnya itu gagal jihad melawan orang-orang Aceh. Akhirnya mereka merubah pendekatannya, bukan lagi fisik perang, tapi pendekatan apa? Pendekatan intelektual. Dikirim Sunok-Hargronjo 23 tahun disekolahkan, pulang ditugaskan di Aceh, rubah nama Abdul Ghaffar, nikah dengan orang Aceh, jadi ulama, jenggotnya panjang, bicara di masjid-masjid, banyak hadis palsu disampaikan oleh Sunok-Hargronjo. Intinya apa? Ajaran Sunok-Hargronjo dikatakan oleh Sunok-Hargronjo persis ini. Kalau kita bicara politik, gak usah bicara agama. Politik itu kotor. Ya, umat Islam gak usah urus politik. Umat Islam gak usah urus ekonomi. Ya, umat Islam banyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah di masjid-masjid. Itu politik apa? Udah biar, gak usah bicara politik. Akibatnya apa? Tenggelam juga Aceh. Ya, Aceh akhirnya berhasil ditaklukkan juga. Karena apa? Umat Islam sudah jumud, sudah beku cara berpikirnya. Akibat apa? Paham sekuler yang disampaikan oleh Sunok-Hargronjo. Nah, kalau sekuler sudah berhasil ditanamkan, lanjutan dari sekuler itu apa? Liberal. Liberal itu apa? Paham kebebasan. Dan hari ini sedang terjadi. Paham kebebasan. Orang bebas boleh berpikir apa saja. Halal haram itu urusan lain. Nikah sejenis halal, ya toh? LGBT halal. Ini liberal ini. Liberal ini turunannya dari sekuler. Ini sudah berhasil. Jadi hati-hati. Nah, ini yang dimaksud oleh JIPS ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah berhasil menguasai jaringan media massa internasional. Ada di tangan kita. Media massa internasional ada di tangan kita. Ini kata JIPS. Ya, yang menyampaikan ini, yang menyampaikan persis dengan yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini saya mengutip, ya, ceramahnya daripada Syekh Dr. Abdul Azam rahimahullah. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Azam rahimahullah, JIPS itu mengatakan seperti ini. Ya. Jaringan pers semua dipegang di dunia ini, mereka pegang. Seluruh hal yang akan ketika diberitakan akan membawa keuntungan untuk umat Islam tidak boleh. Seluruh hal yang nantinya akan membawa keuntungan untuk umat Islam nggak boleh. Malah sebaliknya, kalau bisa lemahkan Islam itu dengan pemberitaan-beritaan. Hari ini kita bisa saksikan satu gelombang perlawanan, gelombang kekuatan dimulai dengan kasus, ya, 411, 211, sehingga umat Islam alhamdulillah bangkit segala macam. Lihat saja bagaimana sikapnya pers. Ya. Metro Tipu mengatakan itu 50.000 orang. Ya, seperti itu komentarnya. Ya, bahkan yang paling miris kemarin ini 212 yang terakhir reuni, ya, berapa dikatakan jumlahnya? 40.000. Paling 40.000. Ternyata hampir 10 juta. Ya, dan anehnya hampir semua stasiun-stasiun TV tidak ada yang menyiarkan. Hampir semuanya. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Ayo, siapa yang berani bantah? Hanya ada satu, itu pun ditekan. Itu pun diintimidasi, yang saya dengar sempat dipanggil segala macam. Karena apa? Ya memang. Ya. Sebutkan satu saja yang sekarang ini yang banyak, yang murni punya umat Islam, tidak ada campur tangan dari, sebut satu saja, sebutkan. Tidak ada. Pasti ada saham mereka. Dan kalau sudah mereka masuk, mereka harus bisa mengatur. Itu dua hal yang harus kita syukuri. Ada dua hal lagi yang perlu kita waspadai.
Apa dua hal? Nih kata Gibbs ini. Yang pertama, munculnya, merebaknya pondok-pondok pesantren. Jadi antum hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan cara berpikirnya orang-orang sekuler. Fobi terhadap Islam. Banyak bermunculannya pondok-pondok pesantren. Dan yang dikhawatirkan oleh mereka, pondok-pondok pesantren itu mengajarkan satu hal yang ditakuti oleh mereka. Apa itu? Ajaran apa? Jihad. Ini paling ditakuti. Kenapa? Mereka tahu sejarah. Yang bikin Itali kewalahan mengalahkan orang-orang Libya, itu adanya satu gerakan dari seorang tokoh imam masjid, seorang guru ngaji, dan gerakannya didukung oleh orang-orang para santri. Gerakannya Umar Mukhtar. 20 tahun baru bisa mengalahkan itu. Karena apa? Semangat jihad yang ditanamkan oleh Umar Mukhtar. Itu satu. Yang kedua, mereka tahu, ya, ketika Belanda dan sekutunya masuk lagi, itu dilawan oleh para kaum muslimin. Setelah mendapat fatwa resolusi jihad dari Kiai Haji Hasim Asy'ari, itu pelajaran penting buat mereka. Siapa yang terlibat? Siapa yang digerakkan? Para santri. Sehingga ketakutan mereka dengan pondok pesantren dan jihadnya itu menjadi prioritas. Ini yang mereka takuti. Maka jangan heran kalau ada fitnah-fitnah terhadap pondok-pondok pesantren. Indonesia ini nggak akan pernah bisa merdeka kalau nggak ada jihad. Bukan dengan yasinan Indonesia ini merdeka, bukan. Bukan tahlilan. Allahu Akbar, jihad. Ajaran itu yang buat terkencing-kencing orang-orang kafir itu. Dan ajaran itu ditakuti sampai hari ini. Ya. Jadi umat Islam gak sadar, ikut-ikutan fobi terhadap jihad. Derang untuk jihad, tak usah bicara jihad. Loh, bicara aja gak mau, belum disuruh jihad. Jihad ini salah satu ilmu dalam Islam, salah satu amal, dirwatus sanam. Kita berbicara jihad, belajar jihad bukan berarti besok kita perangi orang kafir. Bukan. Kita memerangi orang kafir tanpa sebab juga nggak boleh. Tapi apakah salah kalau kita bicara jihad, mengajarkan ilmu jihad? Karena apa? Umat Islam harus tahu, karena itu ajaran Islam. Dan dengan jihad inilah negeri ini merdeka. Tapi ajaran ini sekarang dipotong. Dan banyak umat Islam ikut-ikutan latah. Takut kepada jihad fisabilillah. Ya, sehingga macam-macam fitnahnya. Ya. Akhirnya diciptakan rekayasa-rekayasa, fitnah-fitnah. Kelompok-kelompok sempalan diciptakan yang akhirnya mengatasnamakan jihad. Tujuannya untuk mematikan jihad yang sebenarnya. Itu. Ini yang pertama yang membuat kita harus waspada. Yang kedua yang harus kita waspadai, yaitu kesadaran para anak-anak muda, kesadaran para generasi muda kepada agamanya. Hati-hati, kata Gibbs. Ya, saya sudah sampaikan sekarang ini. Hati-hati. Maka saya ingin katakan di sini, kalau di satu tempat kegiatan keislaman itu marak, dan di situ yang banyak terlibat itu para generasi muda, itu ada tanda-tanda satu titik cahaya yang akan nanti memenangkan Islam. Kalau di satu tempat generasi mudanya terlibat dalam usaha untuk bicara Islam, bicara kejayaan Islam, disitulah satu tempat tanda-tanda akan bersinarnya Islam. Melalui siapa? Melalui anak-anak muda. Ya, dan saya berharap kita semua, antum semua ini menjadi bahagian yang akan memenangkan dan menjayakan Islam. Di tengah banyaknya orang-orang yang ingin menenggelamkan Islam, memfitnah Islam, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mulut-mulut mereka. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah malah menyempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir nggak suka. Ya, Allah bangkitkan para pemuda-pemuda, rijal-rijal. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk rijal-rijal yang nanti akan menjadi pengawal-pengawal Islam, yang akan menjayakan Islam melalui tangan-tangan kita, melalui pikiran-pikiran kita, melalui lisan-lisan kita. Ingat, beban kita ke depan berat. Ya, saya sampaikan satu, sudah azan ya?
Ya. Saya sampaikan wasiat Syekh Abdul Azam rahimahullah sebelum beliau syahid. Berapa banyak para ulama dari Saudi ketika ditugaskan di Afghanistan gagal, tidak bisa mempersatukan orang Afgan. Tapi melalui Syekh Abdul Azam rahimahullah, seorang syekh, anggota dia orang Ikhwanul Muslimun, ya, kelahiran Palestina, hafal ribuan hadis. Kalau menghafal ayat 30 juz anak SD bisa. Hafal ribuan hadis, hafal syair-syair Arab, dan tahu isi dunia. Dia ngerti pusaran dunia itu, dia bisa baca. Syekh Abdul Azam inilah yang berhasil menyatukan 7 tanzim, 7 jamaah yang sering bentrok satu dengan lain. Hanya Syekh Abdul Azam yang mampu menyatukan itu. Banyak orang dari ulama Saudi tidak lama di Afghanistan minta pulang. Karena apa? Takut, ya. Baru ngajar masalah akidah jatuh bom. Wah, cari perkara ini, minta pulang. Syekh Abdul Azam, dia mengajar di tengah dentuman bom, di tengah desing peluru. Dan dia ketika cuti, dia naik gunung, dia bawa, ya, AK-47-nya, dia ajak anaknya, dia naik ke bukit-bukit. Hadza jihad ya waladi, inilah jihad wahai anakku, itulah susahnya Islam, inilah jihad. Dan surga itu mahal. Karena apa? Yang dihadapi orang kafir gak bisa dihadapi dengan qala Allah Ta'ala orang kafir. Wah, dibom kita sama orang kafir. Jihad, kalau sudah begitu, maka jangan hobi bicara jihad. Ada saatnya nanti jihad diperlukan, dan sudah terbukti Indonesia itu menang dengan jihad dan pertolongan Allah tentunya. Apa wasiat Syekh Abdul Azam kepada para pemuda, kepada pasangan muda, istri muda, suami-suami muda? Wahai para muslimin muslimat, jadikanlah rumahmu kandang-kandang singa, dan jangan kau jadikan rumahmu kandang-kandang ayam. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang berani, anak-anak yang mau memperjuangkan Islam, anak-anak yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jangan jadikan anakmu sebagai ayam. Ayam itu diambil oleh orang, dikasih jagung, dipotong lehernya, dimakan. Jadikan rumahmu kandang-kandang singa. Singa baru dia mengaum, dari jauh orang sudah lari. Syekh Abdul Azam menanamkan seperti itu kepada para kaum muslimin. Jadikan rumahmu kandang-kandang singa, jangan kau jadikan rumahmu kandang-kandang ayam. Nanti ayammu diambil, dipotong, dimakan oleh orang. Hari ini ulama seperti ini hampir tidak ada, hampir gak ada, wallahi sedikit. Yang ada ulama ahli teori, bicara hanya di atas meja. Tapi kalau sudah bicara ajaran jihad, jangan cari perkara, saya cari aman. Cari aman saja. Gak mau, Pak. Syekh Abdul Azam sudah buktikan dengan nyawanya, dengan darahnya. Beberapa kali Amerika bertujuan menghabisi beliau, gagal. Ya, sedikit yang masih saya. Ya. Berapa kali ingin dibunuh, gagal. Qadarullah, pada satu hari. Kenapa Syekh Abdul Azam mau dihabisi? Karena apa? Melalui lisan beliau, ribuan mujahidin dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, masuk ke bumi Afgan, membela mujahidin Afghanistan. Ribuan. Melalui siapa? Mulut beliau. Melalui mulut beliau. Sehingga ketika Soviet sudah kalang kabut hendak keluar, siapa yang paling takut? Ketika Soviet sudah ingin keluar, mau keluar aja sulit, siapa yang paling takut saat itu? Amerika. Kekuatan dunia tempo hari itu dua superpower, blok barat, blok timur, ya, Amerika dan Uni Soviet. Ternyata Uni Soviet terkencing-kencing perang 14 tahun melawan mujahidin Afghanistan. Siapa arsitek perangnya? Salah satunya yang menanamkan akidah, yang mengajarkan izah, Syekh Abdul Azam rahimahullah, yang berkeliling ke negeri-negeri Eropa, termasuk dia ke Amerika. Saya baca tulisan beliau, beliau ke Amerika mengundang orang untuk berbuat, ya, membela agama Allah. Sehingga Amerika ketakutan, Soviet udah kalah. Ya, akhirnya pada satu hari Jumat, beliau sudah mandi, hendak menuju masjid. Mobilnya dipasangi bom TNT. Ya, TNT.
bom berkekuatan tinggi. Baru berjalan beberapa lama, meledaklah bom itu. Meledak bom dengan dahsyat. Siapa saja di mobil itu? Supirnya Saiful Azam dengan anaknya yang bernama Yusuf. Kaki sebelah daripada anaknya terlempar nyangkut di tiang listrik. Paha sebelah ini nyangkut di tiang listrik. Saiful Azam dicari di mana mayatnya. Subhanallah. Mayat Saiful Azam terlempar masuk ke dalam di atap satu bangunan, satu gedung, ya, terlempar. Didapati mayat Saiful Azam itu sedang, ya, bersandar. Hanya hidungnya yang keluar darah, hidungnya yang keluar darah, utuh. Ya mungkin dalamnya putus jantungnya, wallahu alam. Tapi hanya hidungnya keluar darah, utuh. Mengapa? Dia menjaga agama Allah. Dia jaga agama Allah. Allah jaga dia sampai matinya, Allah jaga. Hari ini hampir tidak ada orang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi pemuda-pemuda singa-singa yang siap membela izzah Islam, kehormatan Islam. Ya. Jadi jangan anti-anti cara jihad. Beritahu keluarga-keluarga itu, jihad itu ajaran Islam, bahkan dirwatus sanam. Hanya saja siapa, kapan, bagaimana, itu ada ilmunya, itulah perlu dipelajari. Jadi kalau bicara tuntut ilmu tentang jihad nggak mau. Karena apa? Sudah kadang ditakut-takuti, hati-hati. Itu kelompok sekarang ini. Saya bicara begini nih, pasti itu bahaya, itu radikal. Saya nggak ada urusan. Halabok, kau bilang bapaknya radikal, ya. Mau apa? Tidak ada urusan. Radikal kata kamu keluar dari lisannya orang kafir. Saya ingin menjaga agama saya. Saya ingin jaga negara saya. Ya, telah lama negeri kita ini dijajah, dibohongi, ditipu, diperas. Kalau dulu akhirnya timbul kesadaran kaum muslimin, dilawan dengan apa? Dengan jihad. Jadi jangan pobi-pobi dengan jihad. Saya ingatkan, hati-hati. Anda yang memusuhi jihad berarti memusuhi Allah. Hanya saja jihad bukan seperti jihadnya orang sekarang, ngawur. Orang sholat dibom, itu nggak bener. Orang nggak ada salahnya. Ini nggak bener. Dan ini yang merusak Islam. Ini yang merusak Islam. Ada ilmunya semua, Pak. Ya, cukup ya. Ya, sebetulnya masih ada, tapi nanti insya Allah kapan-kapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.